Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Baik, terkait dengan pertemuan kali ini, manajemen sumber daya manusia. Jadi memang kemarin saya sudah kasih kuis dan ini video yang bisa kalian pelajari, bisa Anda ulang-ulang apabila Anda nanti kurang paham. Jadi memang sebisa mungkin saya memang membuatkan video jadi supaya kawan-kawan setidaknya misalkan ada kerjaan ataupun hampir rata-rata kan memang rata-rata kerja ya, jadi sebisa mungkin Anda tidak terlewati untuk perkuliahan saya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa hal ya, dan salah satunya adalah pengembangan, pelatihan, serta karir juga. Nah, untuk pengembangan dan pelatihan itu memang secara definisinya itu memang diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Artinya, kalau seandainya seseorang itu memang dia ingin ditempatkan dalam satu posisi tertentu. Nah, tentunya dia juga harus memiliki kompetensi yang dimiliki pada jabatan tersebut. Nah, terus kemudian pengembangan SDM juga merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh berbagai organisasi besar yang mencakup keusahaan, terus kemudian perubahan-perubahan sosioteknis perputaran tenaga kerja. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ini masalah keusahaan. Jadi itu terjadi apabila seseorang karyawan itu tidak mempunyai pengetahuan atau kemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan efektif. Ini memang sudah sering sekali, sudah kerap terjadi di beberapa perusahaan ya. Memang apalagi kalau misalkan saya bilang mungkin ada gerbong lama, gerbong baru. Gerbong lama itu maksudnya orang-orang yang lama yang dia notabene-nya itu memang ada, sekarang kan udah zamannya udah berkembang ya, banyak orang yang tidak mau belajar di satu organisasi, atau enggak yang paling sering terjadi, sering banget kawan-kawan, ini saya nggak bohong, biasanya ketika perusahaan itu ingin menerapkan sebuah sistem, misalkan sistem, katakanlah sistem manajemen sumber daya manusia ataupun sistem terkait dengan ERP, Enterprise Resource Planning, jadi bentuknya kan software ya, terus kemudian nanti dia ada modul-modulnya, jadi bagian accounting dia punya aplikasi, bagian marketing dia punya aplikasi sendiri. Terus biasanya kalau misalkan marketing itu biasanya kalau perusahaan besar itu ada tablet sendiri, mereka jadi bisa check in dimanapun dia berada, dia check in, jadi nggak perlu foto-foto lagi. Nah, banyak orang-orang yang ketika dihadapkan pada teknologi tersebut mereka tidak mau belajar, akhirnya ya sistemnya gitu-gitu aja. Nah, masalah keusangan ya. Terus kemudian perubahan sosiotekis merupakan tantangan bagi manajemen sumber daya manusia dalam mempertahankan sumber daya yang efektif. Nah, ini juga sering terjadi. Biasanya iya, kalau misalkan di dunia kerja mau siapapun itu ya biasanya kan ada penurunan kinerja, baik dia tadinya semangat terus kemudian lambat laun mungkin dia ada masalah, sedikit penurunan. Lalu nanti ada satu titik dia akan semangat lagi. Jadi ada memang ada apa ya? Ada polanya kawan-kawan, dan itu memang sebenarnya bisa dipelajari juga. Kira-kira dalam suatu organisasi kecenderungan orang ketika dia bekerja itu bagaimana. Nah, kalau misalkan Anda pernah tes di BUMN, biasanya Anda dihadapkan sama tes koran biasanya. Jadi Anda ada kotak itu ya. Nah, biasanya ada hitung-hitungan, misalkan ada atasnya 5 terus bawahnya 7, itu dihitung berapa? Berarti 12. Misalkan 12 berarti ditulis 2. Nah, itu ditulis semua. Nah, di koran itu kan bentuknya kotak besar yang itu ya. Jadi ada baris 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, itu bisa dilihat ketika seseorang mengisi itu, dia kecenderungan terhadap kerjanya itu bagaimana. Apakah dia dalam bekerja dalam waktu yang lama dia akan mengalami kenaikan atau justru kemunduran. Pola tren kerjanya itu bagaimana. Nah, itu biasanya dipelajari juga. Dan biasanya ada di tes-tes BUMN ataupun perusahaan besar, mereka biasanya ada tes. Nah, terus kemudian ada turnover juga. Jadi karyawan yang keluar masuk perusahaan ini juga memang sering banget, apalagi kalau misalkan di manufaktur kawan-kawan. Itu tingkat turnovernya itu luar biasa tinggi banget. Kalau di perusahaan biasa itu mungkin turnover atau enggak orang kerja di satu perusahaan paling yang keluar ya hanya 1 setiap bulannya atau 2, 3 itu masih wajar. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah di manufaktur, bayangkan kawan-kawan dalam 1 bulan itu tingkat turnover atau orang yang keluar masuk itu bisa sampai 30 orang, bisa sampai 50 orang.
karena karyawannya pun juga banyak sekali ya, dan itu memang sering terjadi. Makanya kalau misalkan di bagian produksi itu memang ada di beberapa perusahaan tempat klien saya juga. Jadi memang prosedur untuk penerimaan karyawannya itu agak sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau misalkan di perusahaan lainnya kan memang kita memanggil orang tersebut, kita melakukan interview, kita melakukan tes, terus kemudian interview dengan user dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di bagian produksi atau bagian tertentu, itu beberapa stepnya itu langsung dihilangkan. Jadi satu hari dia tes tulis, interview user, selesai. Jadi tidak sekompleks penerimaan pegawai pada umumnya. Nah ini jadi pengembangan mengacu kepada masalah staf personil adalah suatu proses pembelajaran jangka panjang dan menggunakan suatu prosedur yang sistematis, terorganisir, dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis dengan tujuan umum. Nah, memang kalau misalkan kita berbicara mengenai pengembangan ya, pengembangan SDM itu memang kita tidak bisa namanya bekerja atau enggak kita dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, itu memang tidak bisa. Minimal itu biasanya kita evaluasi itu dalam 6 bulan. Biasa kerja nanti seandainya Anda sudah lulus, terus kemudian Anda bekerja di bagian SDM, nah biasanya ada penilaian kinerja. Minimum, kalau misalkan saya tidak sarankan tiap 3 bulan sekali, saya nggak sarankan. Tapi saya lebih sarankan ketika ada karyawan, proses evaluasinya itu dilakukan selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kita ketika kita sudah melakukan atau enggak, kita sudah ngasih pelatihan. Nah, seberapa efektifkah pelatihan tersebut terhadap karyawannya? Nah, terus kemudian pengembangan pegawai itu merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. Jadi pengembangan memang tujuannya itu tidak lain adalah mencapai efektivitas organisasi. Pengembangan pegawai itu jadi memang tujuannya itu adalah efektivitas organisasi. Jadi misalkan di bagian sumber daya manusia, nah biasanya mereka melakukan perencanaan pengembangan terkait dengan pegawai yang ada di bagian, misalkan bagian marketing. Nah supaya salesnya itu bisa mencapai target organisasi akan jauh lebih mudah. Jadi efeknya memang untuk menggunakan atau meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, menurut Flippo, pengembangan merupakan suatu proses dari satu, pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua, pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum dan latar belakang. Jadi ada 2 kelompok besar yang dilatih. Jadi terkait dengan operasional training itu bagi tenaga operasional. Dilakukan dengan cara on the job training aktif, terus kemudian dengan tujuan agar meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, mempertinggi moral, mempromosikan stabilitas, fleksibilitas dari organisasi. Jadi memang di beberapa perusahaan itu untuk sistem on the job training ya, jadi macam-macam ya. Jadi kalau misalkan di satu perusahaan umumnya memang dilakukan on the job training. Jadi seorang karyawan ketika masuk dia biasanya melakukan terkait dengan pengenalan sebuah perusahaan, visi misinya bagaimana, pekerjaannya itu apa saja, terus biasanya dijelaskan mengenai job description itu seperti apa. Nah, yang biasanya biasa diterapkan di perusahaan perbankan itu biasanya ada MDP, misalkan Management Development Program biasanya. Nah, jadi seseorang yang sudah masuk itu dalam jangka waktu 3 tahun ataupun 5 tahun mereka tidak boleh menikah, mereka difokuskan untuk menjadi minimal level middle management. Jadi mereka ditempatkan di berbagai macam posisi dengan tingkat keahlian yang sedikit berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Artinya seseorang ketika dia berbagai macam jenis perusahaan, terus kemudian bagaimana caranya dia atau pandangan setiap pekerjaan itu tentunya akan berbeda-beda. Nah, terus kemudian yang kedua itu mengurangi biaya. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah paham mengenai suatu hal ya, tentunya akan jauh lebih mengurangi biaya kawan-kawan. Seakan gini deh logikanya, misalkan ada satu orang dia paham mengenai marketing, dia paham mengenai sales, dia paham mengenai promosi, dia paham mengenai pemasaran digital dan sebagainya. Nah, dibandingkan dengan orang atau meng-hire orang dengan posisi pemasaran digital beda orang, terus kemudian pemasaran beda sendiri, terus bagian sales sendiri, akan jauh lebih hemat bagi perusahaan itu apabila dia mempekerjakan satu orang dengan kompetensi yang penuh ya kawan.
terus kemudian mempertinggi moral, terus mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Jadi memang terkait dengan seseorang, kalau misalkan dia sudah mendapatkan pengalaman, tentunya dari stabilitas pekerjaannya pun akan jauh lebih bagus ya. Dia mampu bekerja dengan secara konsisten seterusnya. Nah, terus kemudian pengembangan body manager itu dilakukan dengan cara pengembangan decision skills dan job knowledge. Jadi bagi manajer yang tadi saya bilang ya, biasanya ada program MDP, Management Development Program. Itu biasanya terkait dengan bagaimana seorang dalam posisi middle management ke atas, bahkan lower management pun biasanya ada decision skills-nya ya. Jadi decision skills itu kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan. Nah, itu biasanya dilakukan mulai dari lower management, baik itu memang diutamakan bagi level manager itu memang adalah decision skills-nya. Nah, terus kemudian ada job knowledge. Job knowledge itu biasanya terkait dengan job description, bagaimana sih dia melakukan pekerjaan. Terus biasanya kalau misalkan di satu perusahaan sampai segininya kawan-kawan, Anda misalkan bekerja terkait dengan molding misalkan. Nah, itu akan diatur terkait dengan motionnya, berapa kali dia melakukan pekerjaan, berapa gerakan yang biasanya dia lakukan, seberapa efisienkah pekerjaan dia dalam mengerjakan satu piece misalkan. Nah, itu biasanya sampai dihitung sampai segitunya kawan-kawan. Jadi memang terkait dengan job knowledge itu juga semakin penting ya. Nah, kemudian tujuan prinsip manfaat pengembangan. Jadi yang pertama tujuan pengembangan itu, jadi yang pertama kali itu adalah jelas meningkatkan produktivitas kinerja. Wajib. Jadi memang tujuannya adalah pengembangan, itu bisa jadi dia mendapatkan loyalitas, terus kemudian dari produktivitas pekerjaan dia, jadi semakin cepat dia untuk bekerja, semakin lihai. Nah, produktivitas kerja karyawan tinggi dalam satu perusahaan itu juga meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk. Jadi ini saya kasih contoh aja dalam satu perusahaan ya, sempat ada beberapa klien saya perusahaan rokok kawan-kawan. Jadi memang biasanya rata-rata untuk yang ngelinting kan ada dua, ada SKM dengan SKT. SKT itu biasanya sistem untuk menggunakan atau memproduksi rokok dengan menggunakan mesin. Terus ada satu lagi yang menggunakan tangan, SKT. Nah, biasanya kawan-kawan untuk SKT itu hampir rata-rata pegawainya itu adalah wanita, ibu-ibu. Mungkin range umurnya 25 ke atas, hampir rata-rata ibu-ibu. Nah, beberapa kali diterapkan untuk kebijakan pada waktu bekerja tidak boleh yang namanya berbicara. Nah, di situ kawan-kawan justru semakin kita larang gitu, itu produktivitasnya malah turun secara kuantitas. Beda kalau misalkan ibu-ibu dia disuruh ngomong aja, justru dia hasilnya itu semakin banyak. Jadi ya sambil dia ngelinting, sambil cerita sama temannya, gimana bu, gini-gini dan sebagainya, itu jauh lebih, untuk kuantitas produksinya jauh lebih tinggi. Memang cukup aneh, tapi ya kenyataannya gitu ya. Nah, terus kemudian peningkatan produktivitas itu biasanya melakukan pengembangan karyawan, jadi peningkatan kemampuan teknis, berpikir, dan manajerial. Jadi terkait pengembangan biasanya kalau bentuknya itu adalah segitiga ya. Yang paling atas itu biasanya decision skills buat lower management, terus kemudian yang bagian bawah itu biasanya bersifat teknis. Nah, kalau misalkan middle management ke atas itu biasanya decision skills-nya itu akan jauh lebih tinggi, sedangkan kemampuan teknisnya itu biasanya lebih rendah. Yang kedua, terkait dengan efisiensi. Kalau misalkan pengembangan karyawan, perusahaan dia mengeluarkan budget untuk melakukan pengembangan karyawan, baik itu dia disekolahkan, baik itu dia dikasih pelatihan dan sebagainya. Di level manajemen, baik itu lower management sampai top management, suatu perusahaan itu gunanya untuk meningkatkan efisiensi, di mana seseorang itu ketika dia mendapatkan pengalaman atau pendidikan yang jauh lebih tinggi, terus kemudian dia memiliki pengetahuan terhadap suatu kerja, nah dia mampu berpikir bagaimana melakukan sesuatu itu dengan baik dan cepat. Nah, cepat itu berarti yang efisiensi kawan-kawan. Jadi dia artinya melakukan sesuatu tanpa dia mengurangi terhadap kualitasnya. Jadi semakin cepat kualitasnya semakin bagus. Nah, itu efisiensi. Terus kemudian yang ketiga, kerusakan. Jadi kerusakan tidak berfungsinya atau tidak bergunanya nilai barang dan alat itu akan dikurangi banget. Karena biasanya kawan-kawan, ini paling sering terjadi apalagi di perusahaan manufaktur. Itu biasanya
seorang yang gak paham misalkan terkait dengan molding, terkait dengan mixing barang antara biasanya suatu barang terus dicampurkan dengan bahan komponen yang lainnya. Nah biasanya kalau misalkan salah mencampurkan itu membuang kawan-kawan, bahan baku udah gak karuan. Terus biasanya yang kedua terkait dengan produksi, biasanya setelah jadi produksi entah dia cara potong cuttingnya itu salah, cara misalkan kalau misalkan produksi cat ya, ngecat mobil biasanya karoseri, nah salah cat, salah finishing itu akibatnya fatal banget. Otomatis dia harus ngecat ulang, terus kemudian proses produksinya juga jadi terhambat. Otomatis dari perusahaan pun juga dia akan kurang ya untuk omsetnya. Nah terus kemudian untuk kecelakaan, jadi salah satu tujuan pengembangan karyawan adalah mengulangi atau menekan tingkat kecelakaan karyawan terjadi dalam perusahaan. Nah biasanya kalau dalam satu perusahaan itu biasanya ada sistem K3, kesehatan keselamatan kerja. Nah biasanya patokannya apa Pak untuk K3? Biasanya terkait dengan zero accident. Jadi satu perusahaan, apalagi perusahaan itu alat berat, perusahaan yang dia punya alat-alat yang berbahaya, misalkan mesin boiler, terus misalkan alat-alat yang menggunakan api dan sebagainya, yang bisa meledak, yang ada sistem gas dan sebagainya, itu tidak bisa Anda hanya menjalankan, minimal ada APD. APD itu alat pelindung diri, itu wajib. Kalau misalkan di perusahaan kayu misalkan, nah dia wajib ada kayak pelindung tangan, terus kemudian ada pelindung kepala dan sebagainya. Itu memang diminimalisir sekali tingkat yang namanya kecelakaan kerja. Karena kenapa? Karena pandangannya gini kawan-kawan, seandainya Anda melakukan pelatihan ya terkait dengan kecelakaan kerja, itu akan jauh lebih murah hitungannya seandainya apabila nanti akan terjadi kecelakaan kerja dan itu hasilnya lebih fatal kawan-kawan. Dulu pernah ada ya kejadian, jadi kalau misalkan di perusahaan plastik ya, itu biasanya kan setelah plastik itu, biji plastiknya itu di mixing dengan pewarna dan sebagainya, itu kan dimasukkan ke mesin. Nah mesinnya itu biasanya ada dua, ada mesin injeksi, ada mesin blower. Nah blower itu kan sistemnya harus dituangkan ya kawan-kawan, terkait dengan biji plastik yang panasnya itu dituangkan di dalam mesin, terus habis itu di blow itu kan artinya ditiup. Setelah di blow lalu jalan setelahnya. Nah pada waktu dimasukkan terkait dengan biji plastik itu pernah sampai kena kaki kawan-kawan. Biji plastik yang panas kena kaki, bolong langsung kawan-kawan. Dan itu memang hasilnya untuk dan sebagainya itu akan jauh lebih mahal dibandingkan kita justru ngasih terkait dengan pengetahuan kepada karyawannya. Terus kemudian terkait dengan pelayanan, jadi kalau pelayanan ya tetap dengan adanya kita melakukan pengembangan sebuah karyawan, nah pasti pelayanannya akan jauh lebih bagus. Biasanya kalau misalkan di perbankan itu ada yang namanya service excellent. Service excellent itu artinya ketika dia dalam melakukan pelayanan, seberapa cakapkah dia dalam melayani si customer. Biasanya kalau misalkan di perusahaan perbankan itu dihitung tuh berapa lama dia melayani pelanggan, berapa menit, terus seberapa banyaknya dia dalam melakukan komplain si karyawan tersebut. Terus kemudian moral karyawan ini juga sangat penting. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan moral karyawan itu bagus, dia pandangannya bagus, dia loyalitasnya bagus, maka hasil pekerjaannya pun akan sebanding, akan bergerak lurus ya. Nah terus kemudian karirnya sudah pasti, kalau misalkan dia punya pengembangannya bagus, karirnya, terus kemudian ada ya, itu biasanya akan semakin bagus juga. Jadi kalau misalkan dia kan untuk pengembangan karyawannya, otomatis nanti dari karir path-nya itu akan jelas kawan-kawan. Jadi dia yang jelas misalkan setelah jadi supervisor dia harus bagaimana, terus kompetensi yang dia butuhkan apa. Karena setiap program pengembangan itu jelas, maka karir path-nya akan jelas juga. Dan itu biasanya di perusahaan BUMN, di perusahaan-perusahaan besar memang mereka sudah menerapkan hal tersebut. Terus kemudian terkait dengan kepemimpinan, ini juga penting. Jadi suatu perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang cakap, di mana dia harus mampu mengelola seluruh kegiatan dan aktivitas dalam perusahaan. Dan biasanya di satu perusahaan pun juga sama, di tingkat lower management pun kawan-kawan, itu biasanya diajarkan terkait dengan leadership. Leadership itu gini, bukan hanya orang itu
sebagai leader lebih ke arah dia memotivasi ketika sebuah pimpinan itu seorang pimpinan itu dia bisa mengayomi untuk bawahannya, dia memberikan contoh yang baik, dia memberikan teladan dan sebagainya. Itu biasanya kita kasih motivasi terkait dengan leadership lebih ke arah pemimpin yang dia mengayomi untuk bawahannya. Nah, terus kemudian kompensasi. Jadi kompensasi ada peningkatan kemampuan keterampilan karyawan, meningkatkan efektivitas efisiensi kerjaan. Jadi semakin kawan-kawan, mohon maaf ya, saya pindah tempat. Oke, saya ulangin ya terkait dengan kompensasi. Jadi memang kalau misalkan kita ngomongin masalah pengembangan itu memang terkait dengan kompensasi. Ketika kita memberikan pendidikan terus kemudian pengembangan bagi karyawan itu tentunya secara karir path pun akan jadi jelas ya. Terus kemudian dari segi kompetensi pun, dari segi kompensasi, dari segi bayaran, dari segi pengalaman itu tentunya akan sangat jauh berbeda ketika seseorang itu dia mendapatkan keahlian ataupun dia memiliki skills yang lebih. Tentunya perusahaan pun akan jauh lebih memberikan kompensasi yang lebih baik juga tentunya. Terus kemudian ya pasti berhubungan dengan produktivitas. Semakin bagus seseorang dalam melakukan pekerjaan, otomatis dia akan menghasilkan hal yang lebih bagi perusahaan. Tentunya dari segi kompensasi pun akan jauh lebih meningkat juga. Nah, terus kemudian ada beberapa prinsip yang berguna bagi pengembangan karyawan. Jadi terkait dengan motivasi pun juga biasanya bagi karyawan kita akan melihat kira-kira kalau pada waktu beberapa kali saya datang misalkan di suatu perusahaan, itu biasanya saya akan lihat kira-kira suatu perusahaan ini biasanya terkait dengan pengembangan karyawannya, terus kemudian motivasi kerjanya dia bagaimana. Kita lihat satu karyawan per karyawan, jadi tidak melihat satu, kita amati terus bagaimana kerjanya. Terus biasanya ada sistem penilaian kinerjanya itu terkait dengan top to bottom, bottom to top biasanya. Terus kemudian penilaian rekan kerja. Jadi penilaian kinerja yang biasanya dilakukan dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, dan kemudian penilaian terkait dengan rekan kerja. Nah, kita akan melihat kira-kira bagaimana sih motivasi dia dalam bekerja, itu biasanya akan kelihatan. Nah, terus kemudian laporan kemajuan biasanya ada bentuk untuk evaluasi kerjanya juga. Jadi bagaimana dia kinerjanya setelah kita kasih treatment tertentu, treatment dalam tanda kutip ya. Nah, misalkan dia melakukan motivasinya kerja, terus kita kemudian kasih motivasi dia, kita kasih pelatihan dan sebagainya. Terus bagaimana hasilnya atau efeknya setelah kita kasih pelatihan? Apakah bagus? Nah, biasanya ada evaluasi terkait dengan pelatihan juga. Nah, itu masuk ke laporan kemajuan. Terus ada latihan. Biasanya pengembangan karyawan itu akan jauh lebih efektif adalah latihan yang meningkatkan kemampuan sama keahlian yang dimiliki karyawan. Nah, biasanya kalau misalkan di lower management ke bawah ya, itu biasanya tingkat teknisnya dia dalam melakukan pekerjaan itu bagaimana, step by stepnya. Tapi kalau misalkan low, middle sampai ke atas ya, artinya manajer ke atas. Nah, itu biasa bagaimana cara dia untuk manage karyawannya, bagaimana ketika dia mendapatkan suatu resiko yang seperti ini. Biasanya ada case-case tertentu. Nah, kemudian terkait perbedaan individu, ini juga biasanya tingkat intelektual seseorang itu kan biasa beda-beda kawan-kawan. Tentunya biasanya dari pihak HRD itu akan ngelihat kira-kira bagaimana sih cara saya untuk memetakan siapa karyawan yang perlu mendapatkan hal lebih, karena seseorang itu kan kadang gini kondisi kawan-kawan, kadang ada satu orang mungkin dari kecerdasan intelektualnya itu biasa saja, tapi dia dalam bekerja itu bagus, dia etikanya bagus dibandingkan dengan orang yang pintar tapi dia dalam segi egonya dia tinggi. Terus kemudian kalau misalkan disuruh dia nggak mau. Tentunya kita ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Nah, perbedaan individu itu yang terkait dengan intelektual, terus kemudian terkait dengan IQ, intelligence quotient, artinya pribadi dia itu bagaimana, itu biasanya jadi salah satu pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, ini juga ada jenis peserta, metode pengembangan. Jadi jenis pengembangan itu sebetulnya ada informal dan formal. Nah, biasanya kalau informal itu biasa dilakukan atas inisiatif pribadinya. Dia mengajukan untuk kebutuhan terhadap training, dan ada yang dilakukan secara formal. Biasanya bagian HRD itu
dia melakukan pemetaan, jadi terkait dengan matriks kompetensi namanya. Nah, biasanya dipetakan kira-kira si karyawan ini siapa saja sih yang perlu untuk mendapatkan pengembangan atau pelatihan. Nah, biasanya mereka buat tuh, setelah dipetakan mereka akan buat terkait dengan plan ataupun rencana pengembangan sama pelatihan akan dilakukan sama si ini pada bulan sekian, itu bagaimana caranya dan sebagainya. Itu biasanya terkait dengan jenis pengembangan. Nah, untuk pengembangan itu memang ada dua. Kalau karyawan baru biasanya pengembangannya terkait dengan OJT, terus ada MDP yang tadi Management Development Program. Nah, kalau misalkan karyawan baru biasanya pada waktu masuk mereka dapat orientasi kerja terkait dengan pengenalan perusahaan, bagaimana sih dia lingkungan terhadap perusahaan yang baru, apa sih visi misi perusahaannya, terus produknya itu apa. Jadi dikasih product knowledge. Nah, kalau misalkan karyawan biasanya dilakukan refreshment, terus kemudian ada studi case itu pengembangan ya. Jadi memang treatmentnya pun beda, dan memang untuk karyawan lama itu pengalaman saya ya kawan-kawan ya. Jadi untuk karyawan itu memang susah gampang, karena berapa kali saya masuk ke beberapa perusahaan ya, saya tuh sempat dibilang gini, Pak Surya tuh udah nggak usah banyak cakap. Jadi Bapak kerja di sini, intinya ini Bapak tidak bisa merubah karena kondisinya itu seperti ini. Kita punya dilema. Contoh misalkan kawan-kawan, ada satu poin ya. Jadi ada satu hal. Jadi pernah saya datang ke klien, terus saya ngelihat untuk bagian gudangnya itu luar biasa kacau kawan-kawan. Jadi benar-benar umpel-umpelan tumpuk-tumpuk. Hanya itu seandainya dia ditumpuk-tumpuk ya, itu kan dia akan mengalami penyusutan. Terus dari segi kualitasnya pun akan jelek. Ada FIFO, ada first in, first out, atau enggak first expired, first out misalnya dan sebagainya. Jadi barang yang pertama kali masuk itu yang keluar dan sebagainya. Jadi ada metode-metode itu, dan itu tidak bisa diterapkan gara-garanya gudangnya itu kepenuhan, dan itu udah buat gudang baru ya, sedangkan ya keterbatasan lahan lah intinya. Mereka sudah coba beberapa macam cara, itu tidak bisa, dan akhirnya apa kawan-kawan? Di situ akhirnya saya kasih tahu. Jadi ada satu penyelesaian akhirnya. Jadi saya kasih saran seperti ini tidak bisa, saya kasih ini begini. Terus kemudian saya kasih hand palette ya, kasih palet itu tidak bisa, supaya orang itu pada waktu ngambil barang itu cukup pakai hand palette. Hand palette itu dia tinggal ditarik gini aja, nah itu akan keluar tuh semuanya barang-barangnya. Itu akan jauh lebih mudah, dan tidak bisa juga karena lokasinya untuk hand palette-nya itu juga kecil, jadi nggak muat untuk diterapkan. Jadi agak-agak susah gampang. Terus akhirnya penyelesaiannya itu gini kawan-kawan. Jadi akhirnya di model untuk gudangnya itu dituliskan, dikasih warna, biasanya dituliskan ini bulan ini. Jadi kalau misalkan warna merah, misalkan bulan Januari, warna hijau bulan Februari, warna kuning bulan Maret dan sebagainya. Jadi kita dari atas pun kita ngeliat, oh ini ada warna merah, kuning, hijau dan seterusnya. Kita akan tahu kira-kira mana barang yang harus dikeluarkan. Jadi cuman gampang doang, cuman simple doang. Tapi itu engkel-engkelannya luar biasa kawan-kawan. Ini terkait dengan karyawan lama ya. Dan itu kerap terjadi. Terus metode pengembangan, jadi ada pendidikan sama ada training. Kalau pendidikan biasanya terkait dengan dia disekolahkan lagi. Kalau metode pelatihan itu biasanya dilakukan pelatihan khusus short term ya, biasanya entah 2 hari, 3 hari ataupun 1 hari tergantung dengan tujuannya. Nah, untuk metode pelatihan itu memang ada beberapa, ada on the job training. On the job training yang biasanya digunakan dan umum digunakan di perusahaan-perusahaan. Biasanya orang pada waktu masuk dikasih OJT, biasanya dikasih tugas, biasanya dikasih tugas yang mudah-mudah. Gunanya untuk apa? Gunanya dia agar perkenalan untuk perusahaan-perusahaan yang baru. Dia bagaimana sih kinerjanya, bagaimana lingkungannya. Nah, itu akan dikasih di dalam on the job training. Nah, terus kemudian vestibule, jadi suatu bentuk latihan di mana pelatihnya itu bukan berasal dari atasan langsung para karyawan. Jadi biasanya ada trainer yang datang. Nah, biasanya untuk vestibule ini biasanya mereka kerjasama dengan pihak ketiga, salah satunya dengan konsultan juga. Beberapa perusahaan itu memang join pada waktu saya dulu di konsultan, itu perusahaan banyak yang datang terus kemudian memberikan terkait dengan pengembangan karyawan. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya karyawan ini bisa paham. Jadi kita ibaratnya pernah ada satu perusahaan ya,
cukup aneh kawan-kawan. Ini pernah satu perusahaan itu dia bilang bahwa gini, saya pingin karyawan saya, ini si ownernya bilang, si karyawan saya ini, dia ketika dia masuk dia udah paham semuanya, jadi saya nggak peduli turnovernya tinggi, intinya orang pada waktu masuk ke perusahaan dia langsung bisa mengerjakan dengan baik, terus nanti misalkan seandainya tidak memenuhi target langsung out. Gila kawan-kawan, ada yang beberapa perusahaan seperti itu. Nah itu biasanya sistemnya itu simulasi, jadi terkait dengan model canvassing ataupun kalau di marketing ya bagaimana caranya untuk si sales itu melakukan canvassing, bagaimana caranya dia untuk bersikap, bagaimana intonasi suaranya, bagaimana terkait dengan gesture badannya dan sebagainya. Itu biasanya dilatih dengan simulasi. Kadang-kadang misalkan saya untuk simulasi ini kadang saya kasih suatu produk, nih coba gimana caranya Anda menjual, gunakan kata-kata semenarik mungkin untuk Anda bisa mempengaruhi saya supaya saya bisa beli produk itu. Nah, terus kemudian ada apprenticeship, jadi sistem magang ini biasanya digunakan untuk membutuhkan keterampilan skill yang relatif tinggi. Nah biasanya program magang mengkombinasikan antara on the job training dengan pengalaman. Jadi memang untuk apprenticeship itu biasanya terkait dengan tim ahli, jadi memang bukan orang sembarangan yang bekerja itu. Jadi biasanya orang-orang yang sudah dia memiliki kemampuan, dia memiliki keahlian di bidang tertentu, terus kemudian dia masuk ke suatu perusahaan. Nah biasanya di poin ketiga ini, apprenticeship ini, jadi mereka tidak perlu yang namanya mendapatkan pengalaman atau pengetahuan seperti on the job training fresh graduate, jadi ada begini-begini, itu tidak. Jadi jauh lebih secara umumnya aja untuk apprenticeship karena dia udah punya dasarnya. Terus kemudian yang keempat terkait dengan specialist course ya. Jadi bentuk pelatihan ini lebih mirip dari pendidikan daripada pelatihan. Jadi mungkin seperti kayak bentuk short course tapi jauh lebih panjang. Karena gini, kalau misalkan di perusahaan itu ada short, ada long term. Kalau misalkan short term itu biasanya jangka waktunya itu mulai dari 1 hari sampai 1 minggu. Nah, atau biasanya kadang bootcamp pun juga sama, biasanya itu short course ya kalau misalkan saya sebut. Tapi kalau misalkan long course itu mungkin jarak waktunya 6 bulan. Biasanya ada project tertentu, misalkan untuk ISO, untuk International Standard Organization, ataupun menggunakan suatu perusahaan ingin menerapkan HACCP atau halal. Nah biasanya karyawan itu kan di training secara intensif dalam jangka waktu 6 bulan. Nah itu udah long course ya. Nah kalau misalkan pelatihan, ini menurut Edwin B. Filippo, jadi terkait dengan pelatihan itu merupakan suatu usaha peningkatan knowledge, skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Nah, kemudian pelatihan merupakan proses jangka panjang yang dipergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan keterampilan teknis. Oke kawan-kawan, akan saya lanjutkan ya terkait dengan penelitian. Jadi menurut Edwin B. Filippo, jadi pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Jadi pelatihan itu biasanya yang tadi sudah saya jelaskan ya, biasanya ada bentuk on the job training, terus dulu misalkan visi misi dan sebagainya, itu sifatnya training ataupun pelatihan. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan ya dan bagaimana caranya untuk melakukan pekerjaan. Nah pelatihan ini biasanya merupakan proses jangka pendek yang dipergunakan proses sistematis dan terorganisasi, di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dengan tujuan terbatas. Biasanya kalau misalkan di suatu perusahaan terkait dengan teller, misalkan di perbankan, dia hanya mempelajari tentang bagaimana sistem operasionalnya terkait dengan tellernya aja, atau enggak dia di bagian sales, dia hanya terkait dengan di bagian salesnya aja. Tapi kalau misalkan pengembangan itu akan jauh lebih luas, beda kawan-kawan. Kalau misalkan pengembangan sifatnya itu menyeluruh, jadi biasanya seorang karyawan itu dituntut untuk bisa mengetahui berbagai job description atau berbagai bidang. Tapi kalau misalkan pelatihan biasanya hanya spesifik aja terkait dengan satu topik aja. Nah ini jenis strategi pelatihan. Jadi jenis pelatihan itu sebenarnya ada beberapa ya.
Jadi yang pertama in-house training. Jadi in-house training itu biasanya on the job training itu biasanya kan dia akan dapat materi-materi apa gitu ya. Nah, itu biasanya disisipkan di dalam in-house training. Jadi in-house training itu maksudnya di dalam perusahaan itu sendiri. Terus kemudian ada seminar, lokakarya, pelatihan internal perusahaan, dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa perusahaan materi-materi terkait dengan visi misi misalkan. Itu masuknya ke in-house. Jadi biasanya diisi in-house training ini biasanya diisi oleh karyawan internalnya ataupun dari pihak luar pun juga biasanya ada bentuk in-house training. Jadi kalau misalkan pada waktu saya di konsultan itu, saya biasanya untuk mengisi terkait dengan manajemen risiko di perusahaan A. Nah, biasanya di bagian tersebut, di bagian setiap divisinya manajer-manajernya itu dikumpulkan lalu kemudian diberikan untuk pelatihan. Nah, terus kemudian ada on the job training. Nah, on the job training itu menurut Gary Dessler itu orientasi karyawan adalah memberikan informasi latar belakang perusahaan baru yang untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan, biasanya visi misi perusahaan, terus kemudian bagaimana perusahaan itu dapat berdiri, bagaimana sejarahnya, terus kemudian orang-orangnya siapa saja. Nah, itu biasanya pengenalan terkait dengan lingkungan kerja ya, itu biasanya dilakukan juga. Nah, ini juga ada outside training kawan-kawan. Jadi kalau outside training itu biasanya dilakukan di luar perusahaan. Kalau misalkan in-house training itu di dalam perusahaan, seperti yang tadi ya, ada terus ada on the job training dan sebagainya. Tapi kalau outside training itu biasanya seminar yang dilakukan di pihak luar ataupun pelatihan, biasanya karyawan dikirimkan misalkan ke Bandung untuk melakukan sosialisasi tentang apa atau enggak tentang pelatihan apa. Nah, itu biasanya sering sekali dilakukan. Nah, biasanya levelnya itu antara middle management ke atas untuk outside training ini. Nah, metode pelatihan biasa dikelompokkan jadi 3, jadi presentasi informasi, metode simulasi, dan pelatihan pada pekerjaan. Jadi presentasi informasi itu memberikan informasi yang dimiliki dari suatu pelatihan kepada trainee. Jadi trainee itu maksudnya pelatihnya. Jadi memberikan informasi yang dimiliki dari suatu, kira-kira apa sih dari suatu pelatihan itu, apa aja yang akan disajikan, itu biasanya terkait dengan presentasi, terkait dengan informasi ya. Biasanya terkait dengan perusahaan, terus kemudian bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu biasanya metode simulasi. Biasanya seseorang dihadapkan pada studi case. Kalau studi case ini, misalkan ada masalah terkait dengan hal ini, bagaimana cara Anda untuk menanganinya. Nah, itu biasanya lebih ke arah sharing kan kawan. Kadang di beberapa perusahaan itu dia melakukan FGD, forum group discussion. Jadi dia membahas mengenai satu topik nih, kenapa penjualannya turun, kita tanyain dari sisi salesnya, dari sisi ini. Nah, biasanya pada waktu seperti itu kawan-kawan, itu biasanya suka crash, saling nyalah-nyalahin. Itu biasanya pas metode simulasi. Terus kemudian pelatihan pada pekerjaan, itu pelaksanaan pelatihan pada pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Nah, itu juga sering juga. Jadi biasanya contoh di bagian produksi, nanti ada bagian cuttingnya ya. Nah, si karyawan itu langsung disuruh coba langsung untuk melakukan pekerjaan tersebut, diuji coba. Dan biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak krusial. Tapi kalau pekerjaan krusial seperti mixing, kalau mixing kan itu salah campuran sedikit, salah ingredient sedikit, buang, jadinya kacau kawan-kawan. Jadi memang tidak ditempatkan di tempat-tempat yang krusial. Strategi pelatihan, jadi yang pertama kali itu biasanya ada TNA, training need analysis. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak SDM, sama ini ya, pengajian kebutuhan, assessment, need assessment, sama aja kawan-kawan. Jadi biasanya kadang ada yang nyebutnya need assessment, ada yang nyebutnya TNA, training need analysis, ada yang nyebutnya itu analisa kebutuhan pelatihan dan sebagainya. Jadi banyak sebutannya. Tapi intinya untuk strategi pelatihan itu biasanya dari pihak SDM dia akan memetakan kira-kira si karyawan ini dia butuh pendidikan atau pengalaman atau keterampilan apa saja. Nah, biasanya dipetakan, terus kemudian dijadwalkan dalam waktu 1 tahun. Nah, terus kemudian ada pelaksanaan pelatihan, terus kemudian ada evaluasi terkait dengan pelatihan tersebut, bagaimana sih efeknya setelah karyawan tersebut mendapatkan pelatihan, terus kalau seandainya masih kurang, bagaimana cara pembinaannya untuk meningkatkan
performa dari karyawan tersebut. Terus kemudian ketika dia ditempatkan, bagaimana cara dia untuk mengatasi, bisa nggak dia mendapatkan pengalaman kerja atau dia mendapatkan skill yang sudah didapatkan dari pelatihan terus kemudian diterapkan di suatu perusahaan, bagaimana dari segi implementasinya. Nah, secara manfaat pelatihan itu memang tujuan pelatihan atau pengembangan itu secara produktivitas itu akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku juga. Jadi pasti ya kalau kita ngasih pelatihan dan pengembangan, apalagi sifatnya itu, kalau pelatihan kan jangka pendek biasanya tentang topik tertentu, kalau pengembangan kan sifatnya jangka panjang, sudah pasti tentunya akan meningkatkan produktivitas kerja, pasti kawan-kawan. Terus yang kedua, dari kualitas pekerjaan, hasil dari pekerjaannya tentunya akan meningkat, produknya akan jauh lebih bagus dan sebagainya. Terus kemudian ada human resource planning, tentunya dari pihak SDM pun juga akan mudah untuk memetakan kira-kira dari segi ini kita butuh loh karyawan di bagian ini karena nggak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi dari segi positioning terkait SDM, jadi bagian SDM itu bisa tahu kira-kira bagian mana yang perlu diisi, bagian mana yang tidak perlu diisi. Untuk apa? Agar perencanaan untuk keuangannya pun akan semakin bagus. Jadi dia bisa merencanakan tersebut. Oh, ini nggak perlu. Jadi kita bisa melakukan efisiensi, karyawan ini bisa dimasukkan ke dalam job description ini dan sebagainya. Jadi ada bentuk-bentuk seperti itu. Terus secara moral ini juga sudah saya jelaskan ya tadi ya. Indirect compensation juga sama. Ini terkait dengan kompensasi. Kalau pelatihan, dia skill yang meningkat, penghasilan perusahaan meningkat, otomatis kompensasi yang diterima pun akan jauh lebih menjanjikan. Health and safety juga sama, itu biasanya terkait dengan K3, ini juga sama. Obsolescence prevention, personal growth ini juga sama. Jadi kalau misalkan di suatu perusahaan yang namanya personal growth, jadi kalau ada namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Nah, Key Performance Indicator itu biasanya disusun dari balance scorecard. Banyak sih ada instrumennya, tapi biasanya mudahnya itu biasanya pakai balance scorecard. Nah, balance scorecard itu ada salah satu poin tentang personal growth kan ya. Personal growth itu artinya seseorang ketika dia mendapatkan satu pekerjaan, bagaimana cara dia untuk meningkatkan skillsnya dia, bagaimana cara dia untuk meningkatkan pengetahuan dia, entah dia caranya belajar, dikasih pelatihan dan sebagainya. Nah, itu biasanya tingkat personal growth masing-masing orang itu biasanya beda-beda, gak bisa disamakan, dan itu bagian SDM wajib untuk menganalisa itu. Kalau misalkan dia tidak menganalisa, wassalam. Jadi walaupun memang di beberapa perusahaan yang low ini yang sifatnya low itu memang jarang sekali namanya personal growth. Jadi mereka masih berfokus kepada omset. Tapi kalau misalkan perusahaan yang middle up ya, yang skalanya sudah middle sampai yang besar, itu biasanya mereka menggunakan personal growth. Jadi menjadi tolak ukur. Ini terkait dengan Henry Simomora. Jadi manfaat program pelatihan ini mungkin yang tadi saya sudah jelaskan, ada kualitas terkait dengan produktivitas pun juga akan meningkat. Terus kemudian mengurangi waktu belajar. Jadi si karyawan itu tentunya dibandingkan dia harus belajar sendiri, tentunya dikasih pelatihan dan pengembangan akan jauh lebih cepat. Terus loyalitas dia semakin bagus. Dari persyaratan SDM pun juga akan terpenuhi. Biasanya kan kalau di suatu perusahaan ada yang namanya ada job description, ada job specification. Nah, job specification itu artinya di satu bagian kira-kira butuh seseorang dengan tingkat keahlian seperti apa, dia butuh pengalaman apa saja, terus kemudian pendidikan minimalnya apa. Nah, itu biasanya pada waktu Anda melamar di suatu perusahaan itu kan kelihatan tuh minimal S1 apa gitu, terus kemudian minimal pengalaman sebagai apa, berapa lama, terus keahlian dimiliki dan sebagainya. Itu namanya job qualification, dan itu biasanya dikembangkan oleh SDM dan itu terus dilakukan. Supaya kenapa? Supaya kalau misalkan si bagian SDM itu sudah memetakan kira-kira di satu bagian dia membutuhkan
keterampilan ABCD. Nah, ketika orang bekerja di situ tentunya akan jauh lebih mudah dalam melakukan pengembangannya. Sedangkan kalau misalkan kita cari seseorang yang belum memiliki skill terhadap pekerjaan tersebut, artinya kita akan mengajarkan itu akan jauh lebih sulit, kawan-kawan. Nah, ini proses perencanaannya. Jadi yang pertama kali ini sama ya seperti yang tadi, mungkin akan saya jelaskan lebih singkat aja. Jadi ada TNA, ini Conducting Need Assessment. Jadi biasanya terkait dengan Training Need Analysis. Jadi beberapa ada yang sebutnya Need Assessment, ada yang TNA, Training Need Analysis. Jadi gunanya itu biasanya terkait dengan analisa suatu perusahaan, terus bagaimana terkait dengan masing-masing individunya dan bagaimana pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu susah, pekerjaan tersebut tingkat keselamatannya bagaimana, apakah di indoor, apakah di outdoor, itu biasanya dianalisa lebih lanjut. Itu biasanya ada namanya ANJAP kalau misalkan di perusahaan-perusahaan milik negara, ada analisa jabatan. Nah, itu biasanya betul-betul dirincikan di satu orang ini, dia melakukan pekerjaan misalkan mencatat penjualan, berapa lama dia mencatat penjualan, berapa jam, bagaimana prosedurnya, itu biasanya dirincikan sedemikian rupa. Sangat, kalau misalkan kalian lihat dokumen itu biasanya tebel-tebel, kawan-kawan, untuk ANJAP itu ya. Terus kemudian ensuring employees, jadi terkait dengan kemampuan si karyawannya itu untuk mendapatkan pelatihan, kira-kira sanggup nggak kalau misalkan dikasih pelatihan, apakah dia butuh basic atau intermediate atau advance. Nah, itu tentunya harus dipertimbangkan juga. Terus kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran, jadi terkait dengan tujuannya apa sih dari pembelajaran itu, kemudian feedbacknya, ataupun biasanya kalau karyawan ya melakukan suatu pelatihan itu mereka biasanya ngisi untuk kuesioner, seberapa baguskah atau bentuk review terkait dengan pelatihan tersebut, kira-kira saya paham atau enggak. Nah, jadi jangan sampai kalau misalkan kita sudah ngasih pelatihan terus ternyata materinya tidak cocok dengan karyawan tersebut, jadi mereka tidak bisa mengimplementasikan ke dunia kerja. Nah, itu salah satu bentuk evaluasi, bukan yang artinya salahnya itu bukan dari si karyawan, tapi salahnya justru ada di HRD. Nah, seperti itu ya, kawan-kawan. Terus ensuring transfer of training, memastikan training itu disampaikan dengan baik. Terus kemudian ada developing evaluation plan, juga sama, biasanya 6 bulan 1 tahun biasanya dikasih evaluasi seberapa baguskah hasil pelatihannya. Terus kemudian ditentukan juga untuk training methodnya itu, apakah itu tradisional ataupun e-learning atau bagaimana, atau in-house atau out-house. Kalau out-house itu biasanya jarang ya perusahaan yang menggunakan kata-kata harus, biasanya ada in-house sama public training. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, terus kemudian ada mentoring evaluating, ini terkait dengan program bagaimana atau merencanakan terkait dengan evaluasinya, apakah evaluasinya dalam bentuk kinerja. Nah, itu memang kalau misalkan penilaian terhadap kinerja itu ini butuh pertemuan khusus ya untuk membahas terkait dengan penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja pun juga beda-beda. Biasanya untuk penilaian kinerja ini juga ada yang menggunakan balance scorecard, ada yang menggunakan SWOT, atau ada yang menggunakan KPI dan sebagainya. Itu memang masing-masing perusahaan itu memang beda-beda, tergantung dengan kebutuhan. Nah, umumnya untuk evaluasi itu biasanya digunakan dengan menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Jadi artinya di semua pekerjaannya itu ditentukan dulu skalanya. Setelah ditentukan skalanya, lalu kemudian dinilai. Setelah dinilai, lalu kemudian dievaluasi lagi. Itu bentuknya itu siklusnya muter terus ya. Jadi wajib untuk dilakukan evaluasi. Dan mungkin kalau misalkan kawan-kawan tahu, untuk proses di SDM-nya itu prosesnya itu sangat menjemukkan ya kalau misalkan saya bilang. Jadi prosesnya itu dilakukan secara terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Jadi harus dilakukan evaluasi. Terus kemudian nanti karyawannya dilihat, ada orang OJT, habis itu nanti akan dilihat hasil kinerjanya gimana. Setelah dia masuk jadi karyawan tetap, dievaluasi lagi 6 bulan. Setelah dia 6 bulan dikasih pelatihan, dievaluasi lagi. Dari sistem evaluasi kita dievaluasi dan sebagainya. Jadi
progresnya itu terus nggak berhenti. Nah, tahap perancangan pelatihan itu memang ini sebenarnya sama aja, jadi ada training analysis, lingkungan kerja, terus mengembangkan rencana evaluasi, biasanya terkait dengan yang tadi saya bilang ya, jadi bagaimana cara untuk melihat performa dari perusahaan dan karyawannya itu bagaimana, seberapa efektifkah bagi perusahaan dan seberapa efektifkah bagi si karyawannya dalam menjalankan pekerjaannya. Ini mungkin saya skip aja kawan-kawan ya. Nah, ini untuk komponen proses pelatihan itu ada training need analysis. Jadi kalau bahasa Indonesia analisis kebutuhan pelatihan, jadi terkait dengan performanya gimana, bagaimana pekerjaannya dilakukan, terus kemudian apakah pekerjaan itu dilakukan dengan efektif dan efisien, terkait dengan teks analisisnya, terus bagaimana kompetensinya, apakah dia kompetensinya akan semakin naik atau semakin turun, apakah dia membutuhkan kompetensi khusus terhadap satu bagian. Nah, terus kemudian apa yang perlu untuk dia dapatkan lagi dan sebagainya. Jadi kalau karyawan itu biasanya dikasih satu survei, dia kebutuhan trainingnya apa saja, itu dijadikan salah satu rekomendasi terhadap bagian SDM untuk mengadakan pelatihan. Ada sasaran pelatihan, kurikulum, peserta pelatihan, ada pelatih, pelaksanaan, evaluasi, dan sebagainya. Nah, ini biasanya juga yang poin nomor 7 itu terkait dengan cost effectivity. Jadi itu juga biasanya dipertimbangkan juga antara menyewa seseorang dari luar, pihak eksternal, ataupun orang SDM itu dikasih pelatihan TOT namanya, trainer of trainers maksudnya. Nah, artinya kalau misalkan kita punya uang, misalkan kita budget sama-sama 5 juta ya, kalau misalkan kita kasih 5 juta itu kepada pegawai SDM supaya dia mendapatkan pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, terus akibatnya setelah dia dapatkan pelatihan tersebut, dia bisa memberikan pelatihan internalnya itu akan jauh lebih intensif, jadi jauh lebih murah harganya dibandingkan 5 juta itu kita kasih vendor konsultan untuk kasih pelatihan biasanya 2 main days atau 3 main days. Jadi hitungannya main days ya, main days itu artinya jam hari kerja, artinya 8 jam, cuman 3 hari kerja, 8 kali 3 24 jam ya, cuman 1 hari biayanya 5 juta, dan itu pun sekali kasih training udah selesai. Nah, tentunya lebih cenderung orang memberikan 5 juta itu ya pasti ke si karyawannya, jadi dia supaya bisa mengembangkan. Cuman ada resikonya juga, biasanya kita kasih pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, terus kemudian si karyawan tersebut resign. Nah, itu akhirnya jadi problem juga ya. Pengembangan karir ini biasanya terkait dengan career planning, terus kemudian career management. Kalau career planning itu biasanya ada career path-nya. Career path itu ibaratnya kayak seseorang itu karirnya itu bagaimana, misalkan dia masuk, dia mendapatkan pengalaman selama 1 tahun, setelah 1 tahun dia naik misalkan di bagian karu itu kepala regu. Nah, setelah kepala regu terus dia mungkin naik lagi nih setelah 3 tahun atau 5 tahun menjadi apa, menjadi supervisor dengan gaji sekian. Setelah jadi supervisor misalkan 10 tahun dia jadi manajer dan seterusnya. Nah, itu biasanya digambarkan dalam karir path. Jadi ibaratnya seseorang itu ketika dia menjabat di posisi A, posisi B, posisi C, pengalaman apa yang dia butuhkan, gajinya berapa, itu biasanya direncanakan sedemikian rupa di career planning ini. Nah, kemudian career management yang kedua ini proses menuju bagaimana organisasi mendesain dan melaksanakan program pengembangan karir pegawainya. Jadi bagaimana sih suatu perusahaan itu dalam mendidik atau mendesain, atau bagaimana cara dia untuk bisa membentuk satu karakter ataupun karir yang bagus dalam suatu organisasi. Nah, itu biasanya dibentuk dalam career management. Oke, mungkin sekian kawan-kawan. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang atau lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.